Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru di bab yang ketiga, yaitu mengenai SPLDV dan SPLTV, sistem persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier tiga variabel. Baik, untuk pembahasan bagian yang pertama ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Artinya yang akan kita kerjakan di sini adalah soal-soal yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Ada 4 metode yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga eliminasi substitusi, dan yang keempat adalah metode grafik. Baiklah, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi. Eliminasi artinya adalah menghilangkan. Artinya di metode ini kita akan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel yang lainnya. Baik, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Misalnya tentukan HP, himpunan penyelesaian, dari sistem persamaan linier dua variabel berikut ini. Sistem persamaan linier dua variabel berikut ini. Yang pertama, 2X plus 3Y sama dengan 8. Yang kedua, 2X plus 6Y sama dengan 14. Dengan menggunakan metode eliminasi, berarti kita akan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel yang lainnya. Nah, kita akan coba hilangkan salah satu variabel. Sebelumnya kita tuliskan kembali dua persamaan linier tersebut ya. Kita tulis ulang di papan tulis. 2X plus 3Y sama dengan 8. Kemudian 2X plus 6Y sama dengan 14. Nah, dari dua persamaan tersebut yang paling memungkinkan untuk kita hilangkan atau eliminasi adalah variabel X-nya ya. Karena masing-masing memiliki koefisien sama, yaitu 2. Nah, sehingga kita akan coba kurangi 2X dengan 2X, habis. Nah, sisanya kita akan cari variabel Y-nya. 3Y dikurang 6Y min 3Y. Kemudian 8 dikurang 14 min 6. Maka Y sama dengan min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Baik, nilai Y-nya sudah kita peroleh 2. Berikutnya kita akan mencari nilai X-nya. Kita akan coba eliminasi variabel Y-nya. Kalau tadi untuk mencari nilai Y, kita mengeliminasi variabel X. Nah, sekarang sebaliknya. Untuk mencari nilai X, kita eliminasi variabel Y. Kita coba tuliskan kembali dua persamaan di papan tulis ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan variabel Y karena memiliki koefisien yang berbeda, maka kita coba persamaan satunya kita kalikan dengan 2, persamaan 2-nya kita kalikan dengan 1, supaya variabel Y-nya memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama 6. Nah, persamaan yang pertama masing-masing kita kalikan 2 ya. 2X kali 2 4X, 3Y kali 2 6Y, sama dengan 8 kali 2 16. Persamaan 2-nya kita kali 1 tetap. Nah, kemudian kita eliminasi variabel Y-nya karena koefisiennya sudah sama ya. 6Y dikurang 6Y habis. Kemudian sisanya 4X dikurang 2X, 2X. 16 dikurang 14, 2. Maka X-nya sama dengan 2 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Dengan demikian, kita sudah memperoleh nilai X dan Y-nya. Kita langsung saja tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. X-nya 1, Y-nya 2. Kita tulis HP sama dengan 1,2. Baik, itu tadi dengan menggunakan metode eliminasi. Berikutnya kita ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Langkah yang pertama, kita tuliskan kembali dua persamaan tadi ya. Jadi dengan contoh yang sama, kita akan coba menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, setelah kita tuliskan persamaan 1 dan 2, langkah yang pertama adalah kita cari atau kita pilih salah satu dari dua persamaan. Boleh persamaan 1 atau 2. Bebas, silahkan ya.
Nah, misalnya kita akan pilih persamaan 1, maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaan satunya 2x plus 3y sama dengan 8. Langkah yang berikutnya, kita keluarkan salah satu variabelnya. Boleh variabel x atau boleh variabel y. Di sini misalnya kita akan keluarkan variabel y-nya. Sehingga kita tulis 3y sama dengan 8 min 2x. 2x-nya pindah ke kanan jadi min 2x. Kemudian turun ke bawah, y sama dengan 8 min 2x per 3. Maka y-nya bisa kita sederhanakan menjadi y sama dengan 8 per 3 min 2 per 3x. Nah, setelah nilai y-nya kita peroleh, walaupun masih ada variabel x-nya di sebelah kanan, sekarang variabel y-nya, nilai variabel y-nya kita masukkan ke variabel x. Kita masukkan ke variabel x. Nah, boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Misalnya nilai y-nya akan kita masukkan ke persamaan yang kedua. Maka kita tulis terlebih dahulu persamaan 2-nya, yaitu 2x plus 6y sama dengan 14. Kemudian nilai y-nya tinggal kita ganti dengan nilai yang tadi ya. Yang tadi sudah kita peroleh, yaitu 8 per 3 min 2 per 3x. Kita tulis sebelah kanan sama dengan 14. Sekarang kita turunkan ke bawah, kita sederhanakan 2x plus, sekarang 6 kali 8 per 3. 6 bagi 3, 2, 2 kali 8, 16. Kemudian 6 dibagi min 3, min 2 ya, min 2 kali 2, min 4. Min 2 kali min 2 kali 2, min 4. Tulis min 4x. Sama dengan 14. Nah, kemudian kita kelompokkan, artinya di ruas kiri itu ada variabel x ya, 2x dengan min 4x. Sekarang kita jumlahkan, kita operasikan. 2x dikurang 4x min 2x sama dengan ruas kanannya 14, ruas kirinya 16 pindah ke kanan jadi min 16. Sehingga dengan demikian 14 dikurang 16 yaitu min 2. Di kanan kita tuliskan dengan min 2. Hasil akhirnya x sama dengan min 2 bagi min 2 sama dengan 1. Baik, nilai x-nya sudah kita peroleh yaitu 1. Berikutnya tinggal kita substitusikan atau kita masukkan lagi nilai x-nya ke salah satu dari dua persamaan. Boleh persamaan 1 atau 2. Misalnya di sini kita masukkan ke persamaan 1. Tulis persamaan satunya terlebih dahulu. 2x plus 3y sama dengan 8. Nilai x-nya ganti dengan 1 sehingga menjadi 2 ditambah 3y sama dengan 8. 3y sama dengan 8 dikurang 2, 6 ya. Baik, 3y sama dengan 6. Maka dengan demikian, y-nya sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis dengan HP 1,2. Sama ya dengan metode yang sebelumnya. Baik. Setelah ini kita akan ke metode yang ketiga, yaitu eliminasi substitusi atau metode gabungan. Nah, untuk metode eliminasi substitusi atau metode gabungan, ini lebih sederhana atau lebih gampang, prosesnya lebih cepat ya. Jadi langkah pertama kita eliminasi dulu salah satu variabel untuk mencari variabel yang lain. Nanti setelah kita peroleh variabel yang lain tersebut, kita tinggal substitusikan atau kita masukkan ke salah satu persamaan. Baik, langsung saja kita tuliskan kembali dua persamaan dari soal yang sama. Kita tuliskan persamaan yang pertamanya 2x plus 3y sama dengan 8. Persamaan yang keduanya 2x plus 6y sama dengan 14. Langkah yang pertama, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal, kita eliminasi dulu salah satu variabel. Yang paling memungkinkan di sini adalah variabel x yang kita eliminasi. Maka dengan demikian, min 3y sama dengan min 6, y-nya sama dengan 2. Baik, setelah kita peroleh nilai y-nya, yaitu 2, berikutnya kita substitusikan, kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan 1 ya. Y-nya tinggal diganti dengan 2, maka diperoleh 2x plus 6 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurang 6. 2x sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sama ya jawabannya. Dengan demikian, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan 1,2. Gampang ya?
Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Setelah ini kita langsung ke metode yang keempat atau yang terakhir, yaitu dengan metode grafik. Dengan metode grafik kita akan menggambar diagram Kartesius. Langkah yang pertama, seperti biasa kita tuliskan kembali dua persamaannya ya. 2x plus 3y sama dengan 8, kemudian 2x plus 6y sama dengan 14. Berikutnya kita buat tabelnya yang terdiri dari komponen x, y, x, y. Kemudian kita ambil pemisalan jika nilai x-nya 0, y-nya berapa, dan jika nilai y-nya 0, x-nya berapa. Jadi masing-masing kita kosong. Berikutnya, jika x-nya 0, kita akan cari nilai y-nya. X-nya 0, kita masukkan ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. 2 kali 0, 0, ditambah 3y sama dengan 8. 3y sama dengan 8, maka y-nya sama dengan 8 per 3. 8 dibagi 3 itu sekitar 2,666 atau dibulatkan 2,7 ya. Maka dengan demikian, sekarang diisi di kolom y-nya, di kotak y-nya 2,7. Kemudian di kotak x, y-nya kita tulis dengan 0,2,7. Baik, setelah ini kita akan mencari nilai x-nya jika y-nya 0. Sekarang kebalikannya ya, jika y-nya yang 0, maka x-nya berapa? Sekarang kita masukkan ke persamaan. Kalau y-nya yang 0, berarti 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 8. 2x ditambah 0 sama dengan 8, maka 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Kita tulis x-nya 4. Maka kita tulis x, y-nya 4,0. Baik, ini dengan menggunakan metode grafik dari persamaan yang pertama ya, setelah kita buat tabelnya. Langkah berikutnya kita buat tabel yang kedua dari persamaan yang kedua. Persamaan yang keduanya kita tuliskan kembali 2x plus 6y sama dengan 14. Seperti biasa kita buat tabelnya dengan komponen x, y, x, y ya. Dan kita ambil perumpamaan atau pemisalan jika x-nya 0, y-nya berapa. Dan jika y-nya yang 0, x-nya berapa. Nah, jika x-nya yang 0, berarti kita masukkan ke persamaan 2x plus 6y sama dengan 14. X-nya diganti 0, berarti 0 tambah 6y sama dengan 14. Maka y-nya sama dengan 14 dibagi 6. Berapa 14 bagi 6? 14 bagi 6 sekitar 2,333 ya. Kita tulis y-nya 2,3. Maka x, y-nya tulis 0,2,3. Berikutnya kita cari nilai x jika y-nya yang 0. Sama caranya, kita masukkan nilai y yang 0 ke persamaan 2x plus 6y sama dengan 14. Jadi kalau y-nya yang 0 berarti 6 kali 0, 0 ya. Maka 2x sama dengan 14, x sama dengan 14 bagi 2, 7. Diperoleh hasil akhirnya 7,0. Baik, dua tabel sudah kita gambarkan. Langkah yang terakhir adalah kita gambar diagram Kartesius yang terdiri dari sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, berikutnya kita tulis angkanya. Dari persamaan yang pertama tadi diperoleh 0,27 dan 4,0 ya. Nah, 0,27 dan 4,0. Kita ambil titik dengan menggunakan warna yang berbeza ya. 0,2,7 itu berarti ada di atas ya, di sumbu Y ya. Mendekati 3 ya. Kita coba gambar bulatan kecil dengan warna yang berbeda. 0 dengan 2,7 berarti di atas ya. Sementara 4,0 di bawah. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti kita ambil bulatan kecil 4,0 ya. Nah, ini menggunakan warna ungu. Kita tarik garis. Ya, setelah ditarik garis tersebut. Nah, sekarang kita namai garis tersebut adalah garis dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Kita tulis persamaannya.
Nah, berikutnya kita gambar garis berikutnya dari persamaan yang kedua. Kita coba bedakan dengan warna yang berbeza ya. Nah, dari persamaan yang kedua tadi diperoleh nilainya 0,2,3 dan 7,0 ya dari tabel yang kedua ya. Nah, sekarang 0,2,3 kita menggunakan warna hijau. Kemudian kita gambar bulatan kecil. 7,0 berarti di bawah ya. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, ini adalah garis persamaan 2x plus 6y sama dengan 14. Nah, maka dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, titik potong dari garis ungu dan garis hijau itu ada di titik 1,2 ya. Di titik koordinat 1,2. X-nya 1, Y-nya 2 ya. Kita langsung tulis 1,2. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 1,2. Ini dengan menggunakan metode grafik. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah ini kita akan menyelesaikan satu soal penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dalam bentuk soal cerita. Contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk SPLDV yaitu misalnya Ari membeli 2 kg jeruk dan 5 kg jengkol di pasar Sepatan dengan harga Rp300.000. Sementara di tempat yang sama, Alisa juga membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jengkol dengan harga Rp175.000. Tentukan berapa harga masing-masing per kilogram jeruk dan jengkol. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Langkah yang pertama kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misalnya kalau 1 kg jeruk kita umpamakan dengan X, maka kita tulis 1 kg jeruk dengan X. Kemudian kalau misalnya 1 kg jengkol kita umpamakan dengan Y, maka kita tuliskan jengkol dengan variabel Y. Setelah itu kita buat persamaannya. Persamaan pertama diambil dari Ari yang membeli 2 kg jeruk dan 5 kg jengkol ya. 2 kg jeruk berarti kita tulis dengan 2X, 5 kg jengkol kita tulis dengan 5Y. Jadi 2X plus 5Y sama dengan total harganya Rp300.000. Persamaan yang kedua adalah dari Alisa. 3 kg jeruk kita tulis dengan 3X, 2 kg jengkol kita tulis dengan 2Y. Total harganya Rp175.000. Nah, sekarang untuk menentukan berapa harga per kilogram jeruk dan jengkol, dari dua persamaan ini boleh menggunakan metode eliminasi atau substitusi atau grafik atau eliminasi substitusi ya. Nah, di sini kita ambil salah satu saja yang paling simple, paling cepat kita menggunakan eliminasi substitusi. Jadi langkah pertama kita tuliskan kembali kedua persamaan tadi, kemudian kita eliminasi salah satu variabel yang paling memungkinkan. Nah, di sini yang paling memungkinkan tidak ada ya, masing-masing X dan Y bisa kita eliminasi salah satu ya, karena tidak ada nilai koefisien yang sama. Maka kita samakan dulu koefisiennya. Misalnya kita akan eliminasi variabel X, maka persamaan satunya kali 3, persamaan 2-nya kali 2. Setelah dikali 3, persamaan satunya menjadi 6X plus 15Y sama dengan 900.000. Kemudian persamaan 2-nya masing-masing dikali 2 diperoleh 6X plus 4Y sama dengan 350.000. Setelah itu kita eliminasi variabel X-nya. Kemudian variabel Y-nya diambil selisihnya 15Y dikurang 4Y 11Y sama dengan 550.000 rupiah ya. Nah, maka dari 11Y sama dengan 550.000. Berikutnya kita cari nilai Y-nya. Maka Y sama dengan 550.000 dibagi 11 ya. 550.000 dibagi 11 sama dengan 50.000. Maka nilai Y-nya 50.000. Artinya nilai Y ini artinya harga per kilogram jengkol
itu adalah Rp50.000. Karena memang saat ini mungkin sedang langka ya produksi jengkol sehingga mengakibatkan harga per kilogram jengkol melambung tinggi ya. Nah, berikutnya setelah kita ketahui nilai X-nya, nilai Y-nya 50.000, sekarang kita substitusikan. Kita masukkan ke persamaan 1 boleh atau persamaan 2. Y-nya kita ganti dengan 50.000 ya. Maka diperoleh 2X plus 100.000 sama dengan 300.000. Kita turunkan ke bawah, 2X sama dengan 300.000 dikurangi 250.000 sama dengan 50.000. 2X sama dengan 50.000, maka X-nya sama dengan 50.000 dibagi 2. Berapa 50.000 dibagi 2? 50.000 dibagi 2 sama dengan 25.000. Artinya adalah bahwa 1 kilogram jeruk harganya 25.000. Nah, dengan demikian kita bisa jawab harga per kilogram jeruknya 25.000 dan harga per kilogram jengkolnya 50.000. Kita tulis HP-nya 25.000, 50.000. Gampang ya? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa setelah ini dicatat di buku catatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.